Teman-teman sekalian, hidup yang tidak memiliki arah dan tujuan. Jadi kalau lihat sampai nomor 4 ini aja, sebetulnya udah terlihat ya. Di luar sana, kalau kita mau evaluasi, termasuk diri kita, sudah banyak orang yang merdeka atau belum? Lihat yang nomor 4. Pertanyaan ini sering saya ajukan. Akhir tahun nanti kamu ingin punya kehidupan yang seperti apa? 2 tahun lagi kamu ingin punya kehidupan yang seperti apa? Banyak orang yang tidak bisa menjawab. 5 tahun lagi kamu mau punya hidup seperti apa? Tidak tahu Pak. Belum kepikir Pak. Saya tidak mengerti Pak. Ingat, pada saat Anda tidak tahu arah dan tujuan hidup Anda kemana, jangan-jangan orang lainlah yang akan mengarahkan hidup Anda ke tujuan mereka. Hati-hati. Kalau kita tidak membuat arah dan tujuan hidup yang jelas buat diri kita, orang lainlah yang akan mendirect tujuan hidup kita. Dan di saat itulah kemerdekaan tidak akan pernah kita raih secara hasil. Karena mindset kita sudah tidak merdeka dulu ya. Jadi perkataan yang sering diucapkan, Pak, biar saya hidup mengalir aja, hidup tanpa tujuan. Akhirnya saya bilang, oh tenang, kamu hidup tanpa tujuan pun sebenarnya kamu hidup dengan tujuan. Loh apa Pak? Iya, karena 97% orang ini hidupnya biasa-biasa aja, dan ada 3% orang saja yang hidupnya luar biasa. Nah, bedanya adalah 97% dan 3% orang ini. 97% orang ini adalah orang-orang yang nggak punya impian, tapi 3% orang ini menyadari pentingnya impian. Nah, coba perhatikan. 97% orang ini sebenarnya punya tujuan hidup nggak? Punya. Tahu nggak tujuan hidupnya apa? Ya, bayar tagihan bulan lalu. Itu tujuan hidup 97% orang. Bayar tagihan pinjol, kartu kredit. Yang paling luar biasa ya, saya ngeri lihat datanya. Sejumlah 2,4 triliun pinjaman pinjol itu ternyata diisi anak-anak milenial usia 20 sampai 35 tahun. Ya. Coba bayangin. Ternyata kenapa bisa begitu besarnya? Karena mereka buka pinjol, utang 5 juta, duit real diterima 5 juta, bunganya kan langsung dikasih di depan tuh. Melunasinya kan harus 8 juta gitu kan. Ada yang 6 juta, 8 juta tergantung bunganya berapa. Yang luar biasanya anak milenial nutup pinjol pakai hutang pinjol lagi. Paham nggak? Nah, di sini dapat duit real 5 juta tapi suruh bayar 8 juta. Ditutup di sini dengan cara apa? Mengeluarkan duit 8 juta untuk nutup di sini. Tapi hutang yang harus dibayar di sini 14 juta. Paham nggak? Makanya kenapa gulung? Nah, data yang buat saya geleng-geleng. Ternyata judi online slot itu, hutang yang paling besar itu adalah di negara Indonesia. Ini berita real dari CNBC. Jadi jumlah orang yang kalah main judi online di Indonesia, judi slot itu 27 triliun dalam waktu setengah tahun ini. 27 triliun. Berarti artinya apa? Banyak orang tuh ingin merdeka secara pencapaiannya dengan mengandalkan pinjol. Paham? Dengan mengandalkan yang namanya judi. Tapi mereka nggak akan pernah bakal mendapat itu karena apa? Mereka nggak punya mindset merdeka yang benar. Mereka nggak pernah punya arah dan tujuan hidup. Teman-teman sekalian, ini hal yang sangat menarik. Hari ini jangan berpikir bahwa kalau saya hidup saya nggak pernah berubah, itu karena takdir dan nasib saya memang. Ingat, nasib itu dibentuk dari tangan kita sendiri. Lah kalau hari ini mata uang kita yang terbesar di dunia ini adalah waktu, sedangkan waktu kita ini nggak pernah dipakai untuk mengembangkan keahlian kita. Kita nggak pernah mengendarai kendaraan yang tepat. Seperti hari ini ada bisnis HDI, kita nggak betul-betul menjalankannya sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa?
baru mulai dijalankan, seringkali kita mikirnya apa? Aduh Pak kok lama, aduh Pak kok suwe ya, aduh Pak kok nggak ngembang-ngembang ya. Nah itulah kenapa saya bilang ini akan menjadi sebuah momen bahwa nanti ke depan melihat cash flow kuadran ESB ini tadi. Kalau di sini employee, ini self employee, tahukah Anda? Dunia nanti akan banyak berisi orang yang employee dan yang paling besar nanti adalah self employee. Self employee ini punya satu karakteristik. Kalau saya kerja, saya harus dapat keuntungan yang instan. Padahal di mana-mana kalau dunia business owner, kenapa dia dikatakan business owner? Karena dia doing business untuk create system. Dan create system itu nggak bisa semalam, nggak bisa sebulan, nggak bisa setahun. Minimal harus dijalani 3-5 tahun. Nah sekarang konsep tentang membangun sistem itu sudah hilang di kalangan generasi-generasi yang baru dan ketularan generasi yang di atas-atas. Kenapa? Semuanya minta segala sesuatunya instan. Pesan makanan Gojek 20 menit ke atas, lama atau cepat? Lama, kok 20 menit sih? Carinya berapa? 15 menit ke bawah. Coba lihat, pengaruh enggak kira-kira nanti dalam hal mindset kita? Pengaruh. Saat kita punya arah dan tujuan hidup untuk jangka panjang, tujuan itu akan banyak dilupakan. Kenapa? Karena seringkali dianggap terlalu lama. Saya cari yang cepat Pak. Akhirnya pola pikirnya semua akan jadi pola pikir instan es. Hari ini saya semakin senang. Kenapa? Semakin banyak orang yang nggak tahu, berarti pemain atau pesaing saya di dunia kuadran B semakin sedikit. Bapak Ibu, kalau Anda ngikutin perkembangan seperti contoh Gojek, GoTo, Gojek, Tokopedia yang merger, hari ini bahkan sahamnya dijual itu seharga Rp92 per lembarnya, turun terus, valuasinya turun terus. Mereka masih mencari bentuk, pattern atau format untuk bisa menaikkan laba bersih mereka, yang sampai dengan hari ini sudah berpuluh-puluh tahun belum mencetak laba. Coba bayangkan, hari ini kita baru ngerintis HDI, produknya belum tahu, bisnis plan belum tahu, presentasi belum bisa, follow up belum pernah dilakukan, tapi nuntutnya saya pingin punya bonus 100 juta Pak per bulan. Coba bayangkan. Kenapa itu terjadi? Karena banyak dari kita nggak punya arah dan tujuan yang jelas. Kenapa saya mau di bisnis ini? Saya mau di bisnis ini karena saya sudah menetapkan. Untuk apa? Pencapaian saya bukan untuk jangka pendek, tapi pencapaian awal saya untuk saya berikan waktu 5 tahun. Seperti buku Business School. Berikan waktu 5 tahun untuk membangun dan men-set up sebuah bisnis dengan sistem. Tapi seringkali yang terjadi, kita begitu join di sini, kita tergiur, lihat orang lain, wah katanya menjalankan MLM ABC, jalanin money game kok hasilnya lebih cepat dan lain-lain. Mereka semua pada pindah. Begitu pindah ternyata song, habis semua. Karena lebih enak live TikTok, jadi TikTok affiliator dan lain-lain. Ternyata apa? Berdarah-darah. Semua orang Indonesia jadi TikTok affiliator sekarang, betul kan? Live streaming semuanya, gitu kan? Saya pikir, kenapa sih orang-orang ini FOMO untuk hal-hal yang nggak jelas? Karena ya mereka nggak punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Saya men-settingan dari awal, kalau 5 tahun saya di HDI, saya bisa punya pendapatan 50 juta per bulan saja. Saya punya customer base loyal yang bisa memberikan saya 5% itu 50 juta per bulan for me. Itu adalah sebuah great achievement. Maka saya selama itu nggak pernah lihat kanan kiri. Saya nggak mau tahu bisnis-bisnis di luar sana itu seperti apa. Kenapa? Karena itu hanya akan mengganggu fokus saya. Betul nggak teman-teman? Halo? Paham? Ya, Paulus naik CBR 1000 cc. Saya naik Honda Revo 125 cc. Kita balapan 500 meter. Tapi di samping kanan kiri ada cewek cantik gitu kan ya. Paulus ya toh, karena masih bujang ya toh, dia noleh kanan kiri. Saya nggak bisa. Saya tertarik cewek cantik, tapi karena udah nikah terpaksa lihat lurus terus. Betul. Karena CCTV istri itu langsung sekarang di sini gitu ya. Repot kan gitu ya. Bayangkan saya naik motor butut tapi saya fokus ke finishnya. Paulus jalan dikit lihat kanan kiri ada cewek apalagi yang menanggap ketipan mata dia gitu ya. Paulus turun. Paulus salaman, brand prospek ngakunya gitu ya. Padahal brand prospek untuk tujuan lain, bukan untuk ADI, untuk masa depan katanya.
Lihat lagi ada cewek makan es kelapa muda, oh kok asik ya, dia berhenti lagi, ngobrol lagi. Saya naik Honda Butut pun Revo itu, siapa yang lebih menang? Saya. Kenapa? Karena saya fokus pada arah dan tujuan hidup saya. Banyak orang hari ini arah dan tujuan hidup aja nggak punya. Terus yang mau difokus apa? Hanya satu yang difokus, selesaikan tagihan demi tagihan tiap bulannya. Kenapa akhirnya hidup itu jadi capek? Karena isinya bukan wujudkan impian, tapi bayar tagihan. Pilihan di tangan Anda. Yuk, kalau mau merdeka, hidup mewujudkan impian atau hidup membayar tagihan? Halo? Yes, saya tahu. Kalau saya tetap di kendaraan yang sama dulu jadi guru renang, maka saya akan hidup selamanya untuk bayar tagihan saja. Itu pun udah gak cukup. Ya. Jadi hari ini, yuk kita menjadi orang yang merdeka, punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Bersama dengan bisnis ini, dengan upline Anda diajak untuk punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Sehingga apa? Anda nggak akan mungkin untuk wasting time, membuang waktu-waktu untuk hal yang nggak perlu. Anda akan eliminir untuk ketemu dengan teman-teman yang hanya konsum energi Anda, nggak habisin waktu nggak jelas. Kenapa? Akan membuat kita semakin lama sampai di tujuan.